Halo semuanya, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini adalah daily guidance untuk kita semua ya, apapun zodiaknya dan siapapun orangnya yang menemukan video ini. Ya, bagi teman-teman yang baru hadir, yang baru bergabung dan baru menemukan Tele Arkana, selamat bergabung. Ya, perkenalkan nama saya Adi. Ya, di sini adalah tempat di mana saya menyampaikan pesan-pesan dari semesta dengan harapan bisa membantu banyak-banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan arahan dari semesta gitu ya. Intinya tidak bermaksud untuk mempengaruhi, tidak bermaksud untuk mengontrol kehidupan kalian. Kembali lagi, ini adalah general reading, bukan personal reading ya. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan gitu ya. Dan ini tarot ini bukan sebuah kunci hidup ya. Kembali lagi free will, keputusan semua ada di tangan kalian, takdir ada di tangan kalian yang menentukan gitu ya. Kita cuma bisa memberikan saran. Oke, mari kita lihat energi siapa atau apa yang tertangkap pada bacaan Daily Guidance kali ini. Semesta, berikan kami semua petunjuk, energi siapa yang terbaca, energi apa yang terbaca, dan nasihat di baliknya. Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Ya, sedikit bagi teman-teman yang baru hadir, baru bergabung di Tele Arkana, ada sedikit update. Ya, saya juga memberikan update sedikit pergerakan terkait pergerakan langit ya. Jadi nggak cuma tarot dan oracle saja, dengan harapan ketiga-tiganya nanti akan membuat sebuah sinkronisitas gitu ya, kesesuaian bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita itu tidak semuanya itu dipengaruhi oleh ego atau kehendak kita, tapi kadang-kadang ada peran semesta di baliknya ya, gitu ya. Jadi semesta seperti menggerakkan hal-hal eksternal seperti planet-planet yang ada di atas sana, dan planet tersebut memberikan dampak berupa energi-energi besar ya. Tentunya planet di sini tidak main-main ya teman-teman ya, energinya. Dan bisa kalian rasakan sendiri, bisa kalian konfirmasi sendiri, lihat saja sendiri, buktikan sendiri di kehidupan kenyataan kalian gitu ya. Kira-kira sesuai enggak gitu ya energi planet-planet di sini gitu ya. Oke, mari kita masuk ke energi siapa ini semesta. Mohon bantuan. Kita mendapatkan energi The Garden and the Gate. Ya, ini saya merasa ada energi seseorang yang ingin memasuki dunia yang baru gitu ya, sedang diambang pintu gitu ya, berusaha untuk meninggalkan dunia yang lama dan masuk ke dunia yang baru gitu ya, dengan adanya energi The Garden and the Gate di sini. Gitu ya, ada energi The World gitu ya, Judgment, Wheel of Fortune gitu ya, lalu kemudian Two of Wands, Three of Wands, gitu ya, energi Knight of Wands, gitu ya, dengan adanya The Garden and the Gate di sini. Oke, mari kita lihat dengan What's the Tea. Ini energi terkait apa The Garden and the Gate. Kita sedang diambang pintu apa. Daily guidance ini bisa berupa macam-macam ya teman-teman, bisa terkait politik, bisa terkait asmara, pekerjaan, terkait bisa jadi juga terkait personal gitu ya. Terakhir kemarin kita seperti membaca seseorang yang melakukan tindak kriminalitas gitu ya. Silakan dilihat di playlist saya di channel Tere Alkana di pesan harian gitu ya. Video terakhir sebelum video ini. Oke, mari kita lihat ini terkait apa semesta The Garden and the Gate. Let's shuffle it. Satu, dua, tiga. Oh ya, tadi saya belum menyampaikan pergerakan planetnya ya. Ya, kita di minggu tanggal 10 sampai 16 Mei ini, itu di 10 Mei kemarin ada Mars mulai masuk ke konstelasi Aries, di mana kita nanti akan
lebih berani dan lebih kompetitif gitu ya terkait menghadapi pihak eksternal di sekitar kita gitu ya. Cuman kita diminta untuk hati-hati terhadap ledakan-ledakan amarah yang muncul karena itu cukup mendorong kita secara alam bawah sadar gitu ya. Sebenarnya hal ini, energi ini mendukung tanggal 5 Mei kemarin ada pergerakan Mars Square di Jupiter di sini yang intinya adalah semangat untuk ekspansi gitu ya, pengembangan diri, pengembangan usaha, pengembangan hubungan apapun itu bentuknya pengembangannya ya. Lalu kemudian di tanggal 14 Mei nanti akan ada matahari, Merkuri dan Venus masuk ke Taurus. Gitu ya. Taurus di sini adalah planet stabilitas apa itu sign stability gitu ya. Jadi kita di sini seperti diarahkan atau kita di sini memiliki dorongan untuk fokus pada stabilitas apapun itu ya, finansial, hubungan, asmara, pekerjaan gitu ya. Apapun terms and conditionnya ya. Lalu kemudian kita di sini juga nantinya pola komunikasinya pun juga banyak yang menyangkut terkait planning-planning jangka panjang gitu ya dengan adanya Merkuri di Taurus. Lalu kemudian Venus di Taurus di sini bagi teman-teman yang dulunya atau minggu-minggu lalu pernah berkonflik dengan seseorang, ini adalah momen yang pas untuk intinya berdamai gitu ya, berbaikan gitu ya, rekonsiliasi. Lalu kemudian Venus di Taurus di sini juga menguatkan kita untuk menata-nata kehidupan kita ya, menata rumah, menata badan kita, merawat badan kita, mempercantik dan mempertampan badan kita gitu ya, apapun itu ya, terkait estetika. Lalu kemudian di akhir minggu nanti tanggal 16 Mei nanti akan ada bulan baru di Taurus, di mana ini kesempatan yang bagus sekali bagi teman-teman siapapun itu yang baru datang bergabung untuk membuka bisnis dan mulai berinvestasi gitu ya, mulai menabung, mulai berinvestasi, mulai menjalankan rencana-rencana lama yang sempat tertunda itu sudah mulai bisa dieksekusi gitu ya. Ini bulan baru di Taurus ini hal yang bagus ya untuk usaha. Oke, itu sedikit update dari pergerakan langit. Kita lanjut tadi dengan energi The Garden and the Gate. Itu what the tea terkait apa? Yaitu hook up. Ya, kalian di sini mendapatkan kita di sini mendapat energi hook up. Ya, kayaknya ada energi ya fling, friend with benefit, non committal gitu ya. Jadi hubungan-hubungan jangka pendek gitu ya. FWB, mungkin kalian tahu istilah FWB, Friends with Benefit gitu ya, kita kenal dari online, lalu kemudian kita menjalin hubungan yang sifatnya sementara, tidak ada ikatan, tapi saling memberikan benefit satu sama lain gitu ya. Ini khususnya benefit mungkin yang terkait dengan ketertarikan fisik gitu ya. Jadi tidak ada ikatan di sini, dan The Garden and the Gate. Ya, ini kaitannya dengan ya, seperti kalian itu ingin ingin membuka sebuah hubungan yang baru gitu ya, tapi kalian masih masih dalam ranah hubungan yang lama sebenarnya. Di sini saya melihat ada kondisi, ada energi seperti sedikit ya TP-TP kanan kiri ya, eh, semacam perselingkuhan sebenarnya ya. Itu ada energi perselingkuhan di sini ya dengan fling-fling gitu ya. Orang-orang yang kalian kenal melalui internet atau kalian kenal melalui dunia pekerjaan, sekolah gitu ya, di mana kalian masih terikat hubungan dengan orang yang lama gitu ya, dengan adanya The Garden and the Gate di sini. Jadi kalian seperti pada di ambang pintu gitu ya, hanya lihat sebatas pagar lalu kemudian kalian melihat ada wanita atau laki-laki yang tampan dan cantik gitu langsung kalian say hi gitu ya, TP-TP fling-fling gitu ya. Itu energinya seperti itu. Oke, mari kita masuk lagi lebih dalam dengan menggunakan tarot. Teman-teman, ya kembali lagi di sini saya akan apa adanya ya teman-teman ya. Apapun energinya yang keluar, baik atau buruk, itu saya tidak akan memfilternya ya, apa adanya ya. Jadi kalau memang ini terkait energi perselingkuhan, ya perselingkuhan ya. Itu. Tapi kita lihat lagi lebih dalam dengan menggunakan tarot, apakah benar ini terkait perselingkuhan. Oke.
Yang pertama, kalian mendapatkan energi two of cup, jelas sekali ya, fling-fling, hook up energi, ya cinta satu malam, ya itu ada satu video kayaknya terkait cinta satu malam, silakan lihat di channel saya gitu ya, di Tele Arkana. Itu ada energi two of cups di sini, lalu kemudian page of wands, ya jelas sekali ya energi page of wands di sini ya. Page of wands di sini seperti energi yang ya playboy playgirl ya. Playboy playgirl dan playboy playgirl yang sifatnya masih kekanak-kanakan gitu ya. Ini tampaknya saya membaca untuk seseorang yang usianya mungkin sekitar masih remaja gitu ya, remaja menjelang kuliah gitu ya. Dengan adanya energi page of wands di sini playboy playgirl, lalu kemudian kartu ketiga The Magician. Ya, ini kembali lagi The Magician di sini positifnya adalah manifestasi, mastery gitu ya, reinvention gitu ya. Tapi sisi negatifnya adalah di sini adalah bisa jadi manipulasi gitu ya, manipulasi perselingkuhan apapun itu ya, mengubah yang benar menjadi tidak benar, mengubah yang tidak benar menjadi benar gitu ya. Dengan adanya energi The Magician di sini. Energi ilusi, energi tipuan, tipu menipu gitu ya. Bottom of the deck, The Judgment. Wah, ini. Oke. Ya, dengan adanya energi bottom of the deck, The Judgment di sini ya, kalian seperti disadarkan gitu ya, bahwa ya tampaknya ada sesuatu atau ada seseorang di luar sana yang bisa membuat kalian lebih bahagia gitu ya. Entah itu sementara atau long term gitu ya. Tapi tampaknya ini lebih pada uh, hubungan yang short term ya. Meskipun di sini kalian sebenarnya menginginkan hubungan ini bisa sampai long term, bisa sampai jangka panjang gitu ya. Tapi ternyata tampaknya dengan adanya energi page of one di sini itu seperti energinya ini hanya sekedar jangka pendek gitu ya. Judgment di sini adalah kalian diminta untuk awaken, menyadari gitu ya. Ada sesuatu yang kalian sadari di sini. Gitu ya, bahwa di luar gerbang itu banyak di luar sana itu orang-orang yang mungkin jauh lebih bisa membahagiakan kalian gitu ya, meskipun hanya untuk sementara gitu ya. Jadi ya, dengan adanya energi hook up dan fling-fling gitu ya. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian kartu pertama tadi ada Two of Cups ya. Kalian bertemu seseorang di sini. Seseorang di sini dan kalian jatuh cinta, cinta lokasi bisa jadi ya. Bisa jadi ini dua orang yang berbeda. Kembali lagi di sini ada Staff of Hermes di sini intinya ada komunikasi. Bisa jadi kalian bertemu secara online di sini ya dengan adanya energi hook up friend with benefit di sini kalian cuman mungkin menjalin hubungan hanya sebatas online, percakapan, chat gitu ya, video call, sleep call gitu ya. Dengan adanya energi Two of Cups di sini, orang ini agak sedikit berbeda dari yang biasanya kalian taksir gitu ya di masa lalu. Lalu kemudian kedua ada energi Page of Wands di sini. Page of Wands di sini jelas sekali immature energi, playboy playgirl ya. Wands itu passionate exercise ya. Jadi kalian di sini sudah mulai untuk beranjak mendekati hal-hal menyerempet-nyerempet atau mendekati hal-hal yang terkait berbau-bau seksual ya dengan adanya Page of Wands di sini kalian mulai flirting satu sama lain gitu ya. Mulai menggoda-goda satu sama lain, ada ketertarikan terkait fisik tapi sifatnya hanya sebatas fisik dan cuma sementara gitu ya. Dengan adanya energi Page of Wands di sini. Lalu kemudian di masa yang akan datang, kartu ketiga ada energi The Magician gitu ya, ada sebuah manipulasi di sini. Saya tidak tahu ini manipulasi terkait apa. Apakah kalian di sini memanipulasi atau istilahnya saya menangkap di sini ini adalah dunia kedua kalian gitu ya. Dunia pertama adalah orang kalian bersama orang yang resmi bersama kalian. Dunia kedua di sini adalah dunia di balik itu. Gitu ya, dimana kalian berhubungan dengan siapapun ini ya, fling-flingnya friend with benefit ini ya. Jadi non komital sifatnya. The Magician ini bisa jadi manipulasi apa yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar gitu ya. Itu sisi negatifnya.
Oke, mari kita masuk lebih lanjut klarifikasi. Semesta mohon bantuan apapun itu teman-teman ya. Ya, saya tidak berusaha untuk menggurui atau apapun itu. Prinsipnya adalah dalam sebuah hubungan ketika kita sudah capek ya sama hubungan yang lama gitu ya. Sudah cukup toksik buat kita sadari saja gitu ya, kita akhiri dengan sopan teman-teman ya. Lebih baik daripada kita terus-terusan dalam hubungan yang toksik ya. Pelajaran dari orang Jepang saya pernah dengar adalah semakin jauh kita naik kereta gitu ya, semakin kita kesasarnya semakin jauh, baliknya pun juga akan semakin jauh gitu ya. Jadi semakin lama kita bertahan dalam hubungan yang toksik apapun itu akan membuat ya taking tolls ya, akan membuat kerugian tersendiri buat kita gitu ya. Dimana kalau misalnya kita berani untuk melepaskan hubungan yang toksik itu sekarang, kita kemungkinan bisa mendapatkan orang yang jauh lebih bisa membahagiakan kita gitu ya. Jadi seharusnya niat untuk hook up atau fling-fling atau selingkuh di balik layar ini seharusnya tidak perlu terjadi sebenarnya ya. Kembali lagi kalau kita memancarkan energi kebohongan keluar, otomatis yang kembali ke kita pun juga kebohongan. Jadi jangan berharap adanya kejujuran dari orang lain gitu ya ketika kita memancarkan sebuah kebohongan. Oke, ya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya tampaknya mendapatkan pesan seperti itu dari semesta ya teman-teman ya. Kembali lagi saya tidak akan ada yang saya masking di sini, semua real apa adanya. Saya tidak menahan-nahan diri ya. Oke, mari kita klarifikasi. Two of Cups di sini semesta mohon bantuan bagi kolektif di sini, siapapun yang menemukan video ini. Kembali lagi ini tampaknya cukup personal ya, meskipun ini adalah general reading. Jadi teman-teman lain yang merasa tidak relate dengan itu kehidupan romansa kalian, silakan abaikan saja ya. Tidak perlu diteruskan. Oke ya. Oke. Ya. Oke, let's play the deck. Two of Cups di sini diklarifikasi dengan Five of Swords. Lalu kemudian Four of Swords. Lalu kemudian Ace of Pentacles. Ya, Two of Cups di sini dengan energi Five of Swords di sini tampaknya ada sebuah energi yang kalian tampaknya menghadapi di hubungan yang lama ini seperti yang saya bilang tadi cukup toksik ya. Ada sedikit orang yang cukup manipulatif di sini. Jadi kalian sepertinya mendapatkan manipulasi duluan dari orang ini dari hubungan yang lama gitu ya. Orang ini agak sedikit NPD juga, narsistik gitu ya. Jadi kalian di sini memang sengaja ditahan di hubungan yang lama itu untuk kepentingan pribadi gitu ya, untuk kepentingan dirinya sendiri dengan adanya energi Five of Wands di sini. Ya, jadi orang ini perempuan ini tampaknya ini adalah diri kalian ya. Selagi diikat gitu ya, tidak boleh pergi kemana-mana. Padahal kalian di sini juga sudah disakiti gitu ya dengan kalian di stab dari belakang dengan menggunakan pisau di sini dengan orang ini. Gitu ya. Jadi tampaknya banyak hal yang sudah toksik ya di hubungan yang lama kalian ya apapun itu. Lalu kemudian Two of Cups juga ada energi Four of Swords di sini. Four of Swords di sini rest and rejuvenation. Jadi ketika kalian healing sendiri gitu ya, ada seorang pangeran yang datang gitu ya, atau putri yang datang gitu ya, bisa dibalik vice versa gitu ya kondisinya. Yang datang ke kehidupan kalian bisa jadi ini orang yang fling-fling dengan kalian, friend with benefit gitu ya. Jadi kondisi friend with benefit ini memang ya tidak sebaiknya dilakukan, tapi di sini seperti memberikan sebuah energi healing ya, sedikit memberikan energi healing pada kalian. Lalu kemudian di sini ada energi Ace of Pentacles, jadi tampaknya ini juga rezeki dari semesta ya, bisa dibilang rezeki, bisa dibilang dorongan dari semesta gitu ya terkait kalian bertemu dengan orang ini. Bisa jadi orang ini juga cukup mapan, cukup kaya gitu ya, cukup berkecukupan secara finansial gitu ya, dan ini karena kembali lagi friends with benefit, otomatis ada benefit yang diberikan gitu ya. Kalau kalian laki-laki berarti kalian disokong secara finansial gitu ya. Kalau misalnya kalian kalau kalian adalah seorang perempuan di sini berarti kalian adalah orang yang kaya dan kalian menyokong laki-laki ini, bisa jadi vice versa gitu ya, bolak-balik gitu ya. Intinya ada benefit sebuah material di sini.
selain hubungan cinta yang terlarang ya. Ya bukan terlarang sih teman-teman ya, itu bebas-bebas saja. Cuman kayak kalian punya free will, cuman lebih baik ya selesaikan ikatan yang lama dulu gitu ya. Supaya kita tidak menyakiti sesama kita. Intinya sebenarnya itu. Karena kita satu semesta ya, ingat prinsip di awal. Oke. Lalu klarifikasi page of wands. 1, 2, 3. Let's play the deck. Page of wands diklarifikasi dengan Knight of Cups. Oh, nice. Lalu kemudian Queen of Swords. Lalu kemudian King of Pentacles. Wow. Tampaknya lebih dari satu orang ini tampaknya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menangkap adanya ya 3 energi di sini teman-teman ya. Di sini ada energi Knight of Cups, seseorang ya kembali lagi lah ya, online dating ya. Banyak orang di sini ya, dating apps. Knight of Cups di sini orang yang berzodiak Scorpio, Cancer, Pisces, water base gitu ya. Knight of Cups di sini adalah energi orang yang sangat romantis sekali. Dia tidak segan-segan untuk menyatakan cintanya dan dia memang punya misi untuk menaklukkan kalian. Jadi bisa jadi vice versa ya, bisa jadi ini energi kalian. Bisa jadi saya membacakan di sini untuk orang yang berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces, gitu ya. Jadi kalian berusaha untuk dengan energi Page of Wands di sini itu seperti menyatakan cinta gitu ya, menyatakan cinta dan berniat untuk mengajak kegiatan passionate exercise gitu ya, dengan fling-fling atau flirting-flirting gitu ya, godaan-godaan yang nyerempet-nyerempet hal-hal seksual gitu ya. Itu lalu kemudian di sini juga ada orang ketiga, orang kedua gitu ya. Page of Wands dan Queen of Swords. Queen of Swords di sini adalah air sign base gitu ya. Jadi di sini Aquarius, Libra, Gemini gitu ya, Page of Wands di sini. Jadi di sini orang ini khusus untuk yang orang ini lebih pada dingin gitu ya, lebih pada dingin, menarik diri, cool, calm and confidence gitu ya, dengan adanya energi Queen of Swords di sini. Jadi dia mungkin sama-sama pernah sakit hati gitu ya di masa lalu dan orang ini agak sedikit tertutup gitu ya, intinya enggak seterbuka Knight of Cups gitu ya. Oke, lalu kemudian di sini juga ada energi King of Pentacles gitu ya. King of Pentacles bisa jadi ini orang yang sedang berhubungan dengan kalian yang resmi, bisa jadi pokoknya 3 orang ini bisa jadi antara 3 orang ini adalah salah satu yang resmi ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari kartu yang awal tadi, Two of Cups, di situ ada energi Ace of Pentacles, bisa jadi ini orang yang baru juga. Karena King of Pentacles di sini adalah orang yang cukup ya mapan ya. Di sini orang yang cukup elegan, cukup mapan. Dia secara finansial berlebihan gitu ya dengan adanya energi King of Pentacles di sini. Intinya dia kaya abis lah. Dan tampaknya orang ini yang menarik hati kalian di sini. Karena selain orang ini juga secara fisik itu menarik, orang ini juga kaya gitu ya. Itu. Lalu kemudian kita klarifikasi lebih lanjut untuk The Magician di sini. Mohon bantuan semesta 1. Ya, dari tadi saya merasa ada energi agak sedikit apa ya? Kacau, kayak seperti energi terburu-buru menyembunyikan sesuatu, jangan sampai ketahuan gitu ya. Jadi sekalian seperti di sini tuh kesannya energinya tuh lari tunggang langgang gitu ya. Berusaha untuk supaya hal ini tidak ketahuan gitu, menutupinya dengan serapi mungkin, jadi kesannya kalian kayak seperti terburu-buru gitu ya, takut untuk ini ketahuan. Oke, The Magician, mohon bantuan semesta diklarifikasi dengan yang pertama, Four of Pentacles, lalu kedua, Two of Cups,
Lalu ketiga, Ten of Swords. Bottom of the deck, ya ini agak sedikit unik ya teman-teman ya. Jadi ketika saya mengklarifikasi dengan bottom of the deck, posisi Seven of Swords di sini terbalik. Padahal setahu saya tadi sudah clearing energi dan menata semua kartu, semuanya upright, semuanya tegak. Tapi kali ini Seven of Swords di sini terbalik. Jadi saya baca apa adanya ya teman-teman ya. Jadi energi Seven of Swords di sini adalah energi sebuah perselingkuhan gitu ya. Seven of Swords di sini energi yang penipuan gitu ya, penipuan, lies, deceit, kebohongan gitu ya. Itu di sini. Jadi kalian berusaha untuk membohongi seseorang di sini ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang dengan adanya energi The Magician gitu ya. Di sini ada energi Four of Pentacles gitu ya. Energi Four of Pentacles di sini ya tampaknya friends with benefit ini atau kasih yang satu malam yang baru saja kalian kenal ini, kalian berniat untuk menjalin hubungan yang cukup lama sama orang ini. Ya dengan adanya Four of Pentacles, jadi kalian berusaha untuk mempertahankan orang ini gitu ya. Mempertahankan orang ini karena ini jelas sekali The Magician di sini diklarifikasi dengan Two of Cups dan Ten of Swords. Gitu ya. Jadi Ten of Swords di sini adalah mengakhiri sebuah hubungan gitu ya. Jadi kalian berusaha untuk di sini menetap pada hubungan yang baru ini gitu ya, dan kalian meninggalkan yang lama gitu ya. Kalian meletakkan yang lama, kalian sudah kecewa atau apati gitu ya dengan hubungan yang lama dan sudah tidak dapat diteruskan gitu ya. Akhirnya kalian memutuskan dengan cara berselingkuh itu tadi karena memang orang yang lama ini itu cukup posesif ya, cukup mengungkung kalian, cukup memenjarakan kalian gitu ya. Jadi sama-sama manipulatif gitu ya, dan kalian menemukan orang ini dan orang ini cukup mapan, bisa membebaskan kalian, dan kalian tertarik secara finansial maupun seksual ya di sini ya. Itu. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Mohon bantuan semesta bagi siapapun ini yang sedang menjalani kepelikan sebuah hubungan, kerumitan sebuah hubungan yang terlarang, ya, apapun itu. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Saran dari semesta. Yang pertama, Seven of Pentacles. Lalu kemudian Two of Pentacles. Lalu kemudian The Fool. Jelas sekali ya teman-teman ya. Bottom of the deck, Six of Pentacles. Jadi di sini orang ini memang sengaja diarahkan semesta untuk bertemu kalian gitu ya. Bisa jadi itu, bisa jadi juga ini adalah energi yang resiprokal. Jadi ini energi yang tidak kalian dapat dengan hubungan yang lama atau orang yang lama gitu ya. Jadi tidak ada hubungan, jadi tidak ada give and takes di sini di hubungan yang lama, dan justru hubungan yang memberi dan menerima, saling memberi dan menerima ini kalian dapatkan dari hubungan friend with benefit ini ya, teman-teman ya, hubungan yang terlarang ini. Gitu ya, dengan adanya energi Six of Pentacles di sini. Six of Pentacles di sini juga bisa berarti kalian diminta untuk memilah-milah ya. Kalau sudah yang lama itu sudah tidak sesuai sama kalian, sudah toksik untuk kalian, ya tidak usah dikasih angin gitu ya.
Cukup saja yang dikasih angin itu yang baru gitu ya. Intinya dikasih angin di sini adalah jangan diberi harapan gitu ya. Kalian harus memilah-milah energi kalian, mana yang pantas untuk mendapatkan energi kalian, mana yang bukan. Ya, itu bottom of the deck-nya. Saran dari semesta. Semesta juga bilang Seven of Pentacles di sini analisa lagi root dari permasalahannya. Ya, ini memang benar-benar salahmu, salah pasanganmu, atau salah kalian berdua. Dan kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, gitu ya, ya silakan selesaikan dengan sopan dan baik-baik saja gitu ya. Jangan sampai ada kekerasan atau apapun itu hal negatif yang terjadi ya. Selesaikan dengan koridor yang benar. Lalu kemudian Seven of Pentacles di sini, ini kalian juga diminta untuk menganalisa lagi ya, menganalisa lagi terkait finansial gitu ya. Karena orang ini mungkin cukup kaya gitu ya, cukup punya banyak harta gitu ya. Jadi kalian diminta di sini untuk mempertimbangkan itu gitu ya. Lalu kemudian ini merupakan sesuatu hal yang positif juga dari orang ini gitu ya. Lalu kemudian semesta juga bilang Two of Pentacles, stop juggling. Bedanya Two of Pentacles di deck ini saya menggunakan Light Shears deck di sini. Bedanya dengan Classic Rider Waite. Two of Pentacles di sini satunya ini bayang-bayang teman-teman, tidak real. Yang satunya ini real. Jadi intinya di sini kalian juggling dua hubungan, yang satunya resmi, yang satunya tidak resmi, satunya yang real, satunya yang tidak real. Dan kalian di sini diminta untuk memutuskan satu hal, gitu ya. Mana yang real menurut kalian, yaitu silakan pertahankan. Mana yang tidak real, silakan diselesaikan, gitu ya, dengan adanya energi ini. Two of Pentacles. Lalu kemudian semesta juga bilang lompat saja, tidak usah ragu. Gitu ya. Kalau memang itu sudah jelas-jelas toksik, tinggal saja. Kalau memang itu orang itu membahagiakan kalian, memberikan kalian apa yang kalian inginkan dengan energi give and take di sini, reciprocal energi, ya sudah lompat saja, gitu ya, masuk saja ke hubungan yang baru, gitu ya. Kalau bisa resmikan, gitu ya, jangan sampai ini hanya berhenti di tingkat friends with benefit atau fling-fling atau cinta satu malam saja, gitu ya. Itu saran dari semesta. Oke, mari kita lihat untuk monologinya. Untuk kalian semua di sini. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan energi Waxing Moon. The energy is gaining momentum ya. Ini sudah mulai ini ya, sudah mulai kalian sudah di ujung gerbang gitu ya, sudah mulai keluar dari hubungan yang lama gitu ya, sudah mulai, katakanlah kalau kalian menikah atau pacaran berarti kalian sudah mulai mau putus, kalau menikah sudah mulai bercerai gitu ya. Jadi ini sudah mulai gaining momentum dengan adanya the energi, dengan adanya waxing moon di sini ya. Oke, itu. Lalu kemudian mari kita lihat untuk animal spirit oracle. Animal spirit apa yang perlu kalian embody di sini, yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Oke, kalian mendapatkan Horse Spirit Freedom. Ya kembali lagi ya, karena mungkin hubungan yang masa lalu ini atau orang yang di masa lalu ini cukup toksik, karena toksiknya itu berupa possessiveness ya. Ini mengekang kalian banget ya orang ini ya. Sudah dikekang tapi juga disakiti gitu ya. Jadi saya merasa bahwa di sini kalian dipaksa untuk stay di rumah gitu ya, nggak kemana-mana, nggak ketemu siapapun, diminta untuk setia sama orang ini, orang masa lalu ini, siapapun itu. Jangan orang masa lalu ini di luar pun juga jajan gitu ya, juga cari fling-fling gitu ya. Akhirnya kalian tidak tahan di sini, kalian pun juga ikutan cari fling-fling. Ya. Dan ketika kalian sudah frustasi, sudah meletakkan hubungan ini di masa lalu gitu ya, kalian menemukan bahwa ya itu tadi, ternyata di luar sana ada orang yang bisa memberikan kebahagiaan jauh lebih bahagia daripada orang yang toksik ini. Jadi percuma kalau saya bertahan di hubungan ini gitu ya. Kalian seperti mendapatkan the judgment itu tadi ya, kesadaran ya.
bahwa hubungan yang lama itu sudah cukup toksik. Bukan sudah cukup, sangat toksik gitu ya. Saya bacakan di sini tulisannya, your heart is pure and free. A greater purpose calls you. You have unlimited reserve of stamina and strength. Oke. You follow the winds of change and accomplish your dreams. Ya, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, your heart is pure and free. A greater purpose calls you. Jadi hatimu murni dan bebas gitu ya. Ada pelajaran atau ada tujuan yang jauh lebih mulia yang sedang memanggilmu di sini. Jadi intinya tampaknya kalian ada tugas khusus dari semesta terkait kalian bertemu dengan orang yang baru ini ya, friends with benefit ini. Jadi nantinya ke depan kalian nanti akan seperti mendapatkan tugas khusus dari semesta untuk dijalani bersama gitu ya. You have unlimited reserve of stamina and strength. Nah ini kaitannya tadi dengan energi Maxwell tadi ya. Ya, kalian punya cukup banyak stamina untuk melakukan passionate exercise di situ ya. Lalu kemudian you follow the winds of change and accomplish your dream. Jadi di sini kalian diminta untuk mengikuti angin perubahan gitu ya. Kembali lagi ini sudah cukup toksik. Jadi kalau memang cita-cita kalian ingin rumah tangga atau hubungan yang harmonis, tentram dan damai, nggak toksik gitu ya. Ya carilah yang seperti itu ya. Bukan dicari ya tepatnya, attract ya teman-teman ya. Ingat, semakin kita mencari, semakin kita tidak mendapatkan. Tapi semakin kita attract, maka semakin semesta itu akan semakin memberikan pada kita ya. Oke, itu daily guidance untuk hari ini, teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih yang sudah memberikan komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di bacaan daily guidance yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih, salam satu semesta.